Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mas Sambo, keterangan apa yang akan diberikan hari ini? Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. Diam dulu. Mas Sambo, oh ya bentar. Bisa diam nggak? Pemirsa, tokoh sentral dalam kasus kematian Brigadir Yosua akhirnya muncul ke hadapan publik. Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam nonaktif yang merupakan atasan langsung dari Brigadir Yosua, memenuhi panggilan Polri. Sebelum diperiksa, Irjen Sambo sempat menyampaikan permohonan maaf ke institusi Polri atas kegaduhan besar yang terjadi. Selain itu, hari ini Kapolri juga mengumumkan ada 25 personil Polri yang diperiksa terkait dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP. Apakah hal ini akan semakin menguak otak kematian Ajudan Jenderal? Inilah kontroversi selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Ya, pemirsa, setelah akhirnya muncul ke hadapan publik, itulah tadi pernyataan yang disampaikan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Selain meminta maaf kepada institusinya sendiri, Irjen Pol Verdi Sambo juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian Brigadir Yosua yang merupakan bawahannya. Tapi disampaikan dalam pernyataan barusan ada kata-kata seperti itu. Ada kata-kata menyatakan namun semua ini tidak terlepas yang dilakukan Brigadir Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya ingin minta ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Bang Martin Lukas Simanjuntak, untuk mengomentari terlebih dahulu pernyataan dari Irjen Sambo tadi. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Irjen Sambo, ya, beliau kan tidak menyampaikan di pernyataan terakhir ya, apa yang dimaksud dengan tindakan yang dilakukan oleh Yosua. Namun jika dikaitkan dengan peristiwa pelaporan, tentunya ini ada kaitannya dengan dugaan kekerasan seksual ataupun tindakan cabul yang dilaporkan oleh pihak dari keluarga ataupun Ibu Putri dalam hal ini. Nah, kalau kita analisis dari perkataannya, di awal kan Bapak bilang turut bela sungkawa. Lalu ada kata-kata terlepas dari perbuatan almarhum kepada keluarga saya. Saya meyakini gini Mbak Sylvia, untuk menggali ataupun mengetahui niatan ataupun kata-kata seseorang itu haruslah kita lihat secara menyeluruh. Jika di awal mengatakan bela sungkawa, namun ada kata tapi, seperti contoh seperti ini. Saya bilang, Mbak Sylvia pintar, tapi harus banyak lebih belajar lagi. Jadi Anda menilai tidak tulus? Berarti kepintarannya itu tidak sempurna, sehingga harus belajar lagi. Nah makanya kalau saya boleh menilai, memang masih ada yang mengganjal di hatinya Pak Irjen Sambo, sehingga bela sungkawa tersebut tidaklah tulus. Oke, sebetulnya kami juga sudah mengundang kuasa hukum dari Irjen Sambo untuk menanggapi sebetulnya apa yang sudah disampaikan barusan oleh Bang Martin. Tapi sayang sekali tadi sebetulnya ada Ibu Sarmauli Simangunsong yang sudah bersedia hadir menyatakan konfirmasinya. Tiba-tiba ketika kami kontak sudah tidak bisa dihubungi lagi. Oleh karena itu saya akan lanjutkan terlebih dahulu pemirsa. Selain pemeriksaan Irjen Sambo yang dilakukan hari ini berlangsung dari pukul 10 pagi hingga pukul tadi kurang lebih 17.30 waktu Indonesia Barat atau berlangsung 7,5 jam. Ketika keluar Irjen Sambo sudah tidak memberikan keterangan apapun kepada media. Tapi tidak lama setelah itu ada peristiwa menarik yang terjadi hari ini ketika Kapolri
Jenderal Polisi Listio menyampaikan keterangan pers yang sangat penting. Kita simak bersama. Jadi tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik pemirsa, jadi ada 25 personil Polri yang sudah diperiksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP. Itu kata kunci yang pertama. Dan yang kedua, membuat proses penanganan TKP menjadi terhambat. Nah, apakah ini artinya memang ada TKP yang sudah diacak-acak sebelum akhirnya kematian Yosua ini terbongkar? Tadi juga disebutkan bahwa 25 personil ini terdiri dari 3 pati perwira tinggi. Dijelaskan lebih lengkap bahwa 3 orang pati ini adalah perwira tinggi bintang 1, Brigjen berarti ya. Kemudian Kombes ada 5 orang, AKBP 3 orang, Kompol 2 orang, Pama 7 orang, dan 5 bintara serta Tamtama. 25 personil ini terdiri dari pejabat di Propam, Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi mereka ini diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, dan jika ditemukan ada tindak pidana maka juga dapat diproses pidananya. Selain itu pemirsa, yang penting juga Kapolri menyampaikan bahwa ada CCTV yang sebelumnya disebut oleh Polri rusak pada saat peristiwa terjadi, peristiwa kematian Yosua di TKP pada Jumat 8 Juli disebut sudah lama rusak. Ternyata Polri sudah menemukan bahwa ada dugaan CCTV itu diambil. Dalam arti bisa jadi sengaja dirusak atau sengaja dihilangkan. Jadi Kapolri tadi menyampaikan bahwa mereka sudah mengetahui siapa yang mengambil CCTV tersebut. Dan saat ini ada 4 orang yang ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya ingin tanya pemirsa, di sini selain tadi Bang Martin, sudah ada 3 narasumber lain di studio. Pertama ada Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak. Kemudian juga ada Ketua IPW, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat malam. Dan ada kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Prof, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Pak Sugeng, ya. Jadi Kapolri mengungkap ada 25 personil yang sudah diperiksa terkait dengan ketidakprofesional penanganan TKP. Apakah ini berarti mengindikasikan, ada indikasi kuat memang TKP sengaja diacak-acak? 12 Juli 2022, IPW telah merilis pernyataan sikapnya bahwa dalam peristiwa yang dilansir oleh Karopenmas tanggal 11 Juli ada dugaan obstruction of justice, ya. Kami mengutip pasal 233 KUHP, yaitu upaya menghambat, menghalangi, menghilangkan barang bukti sebagai satu pelanggaran pidana. Kami sudah rilis. Kami merilis itu dengan mengamati bahwa TKP tidak diberi polis lain. Polis lain adalah tanda kasat mata untuk publik mengetahui bahwa satu tempat adalah tempat kejadian perkara. Karena di dalam tempat kejadian perkara tersebut tidak bisa diakses oleh publik, maka publik hanya akan mengetahui adanya polis lain. Ya. Jadi kami tahu bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat tidak ada olah TKP yang memenuhi prosedural. Termasuk di dalamnya adalah bedah mayat otopsi. Ya. Kami sudah sampaikan sejak tanggal 11 Juli, 12 Juli, 13 Juli kami membuat rilis terus. Gitu ya. Nah jadi ternyata obstruction of justice itu menjadi nyata. Kami meminta kepada waktu itu tanggal 12 supaya kepada tim gabungan untuk melakukan pendalaman potensi obstruction of justice.
Hari ini 25 orang telah diperiksa. Dan ternyata begitu dahsyatnya ya. Oke. Upaya menghalangi, bahkan ada dugaan merekayasa peristiwa. Oke, Seperti Prof, itu. mungkin Prof Adrianus bisa menjelaskan betapa krusial pentingnya olah TKP yang dilakukan pada saat hari kejadian itu. Umumnya ada 3 unit yang langsung bergerak ya. Lab4, lalu Inavis, dan Dokes. Lab4 untuk bicara mengenai sidik jari, balistik gitu ya. Demikian juga ketika ada benda patah, kalau Inavis itu kemudian dikaitkan dengan daktiloskopi, dengan wajah. Sementara Dokes itu kita bicara mengenai ketika ada tubuh yang rusak, ada luka dan seterusnya. Demikian juga ada DNA. Nah itu nggak ada, ya nggak ada. Seharusnya kalau kejadian tanggal 8 itu akan heboh ya di TKP ya, dalam arti banyak yang datang, kemudian bisa untuk Polda terlihat Metro dengan Jaya kasat misalnya, mata. itu mereka sudah mengatakan bahwa ketika ada panggilan, mereka akan datang 30 menit. Jadi nggak usah nunggu 3 hari, 30 menit sudah datang. Apalagi kita bicara mengenai di Jakarta ya. Apalagi di Rumah Jenderal. Rumah Jenderal pula gitu. Jadi itu satu hal yang unacceptable. Beda loh antara tidak profesional dan tidak mau profesional. Dalam hal ini saya berpendapat mereka sebetulnya adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya. Di Jakarta umumnya ditempatkan para penyidik yang terbaik ya. Jadi mereka tidak mau profesional. Nah mengapa? Saya menduga bahwa ada perintah dari orang yang kemudian membuat mereka terpaksa untuk itu. Nah sebetulnya dalam bicara mengenai kode etik Polri, maka perintah yang salah itu seyogianya tidak diindahkan. Jadi kalau diindahkan malah kemudian si bawahan ini kemudian malah ikut-ikutan salah. Tapi yang terjadi bahwa kode etik itu kemudian sudah lama hanya kode etik saja, tidak pernah direvitalisasi. Alhasil ya begini nih, demikian. Oke, tapi mana berani menolak perintah kalau itu datangnya dari atasan? Maka kita memang berpendapat mesti lihat dalam konteks relasi kuasa ya. Jadi bagi seorang atasan nggak usah perintah, cukup mendehem saja sudah ada artinya tuh, gitu ya. Nah ini menjadi penting kalau kita memakai pendekatan relasi kuasa ini, Mbak, karena tidak akan ada surat perintah, tidak akan ada juga tunjuk-tunjuk gitu ya. Tetapi cukup dengan mendehem saja misalnya, maka segera kemudian para bawahan ini segera bisa membuat satu skenario yang menyelamatkan sang atasan, misalnya begitu. Oke, baik. CCTV di TKP ini menjadi salah satu kendala dalam pengungkapan kasus ya, Pak Tovan. Bahkan Pak Tovan sampai bilang, kalau CCTV-nya rusak, kalau tidak salah ada kata-kata akan saya adukan ke presiden ini. Sebegitu pentingnya sebetulnya CCTV di TKP itu untuk mengungkap puzzle kasus kematian Brigadir Yosua, Pak Tovan. Iya, karena kalau kita telusuri sekuen-sekuen ya dari mulai Magelang sampai Jakarta, rumah pribadi ya, Saguling 3, itu semua terang, benderang dia apa yang terjadi. Makanya kami berani katakan sampai sekitar jam 17 tanggal 8 itu, saudara Joshua masih sehat, segar bugar. Juga kelihatan tidak ada masalah dengan Baradae maupun yang lain-lain. Setelah itu kan mereka bergerak menuju rumah dinas itu. Di situ semua yang kemudian menjadi gelap atau katakanlah kabur ya karena semata-mata menggantungkan kepada keterangan pelaku yang mengaku dirinya sebagai pelaku, Baradae, dan satu lagi saksi namanya Ricky gitu, bahwa ada jeritan memanggil mereka untuk minta tolong dan mereka kemudian berusaha ke tempat itu, terjadi tembak menembak. Oke. Gitu. Apa kata para ADC ketika diperiksa Komnas HAM soal CCTV di TKP? Semuanya seragam mengatakan bahwa itu rusak. Sebagian nggak tahu, tapi sebagian mengatakan bahwa itu sudah rusak sebelumnya. Kan tidak sama dengan keterangan sebelumnya. Makanya kita timbul pertanyaan, ada apa? Apakah ini memang misinformasi di antara mereka atau sesuatu yang katakanlah tadi ya. Tidak sama dengan keterangan sebelumnya, yang mana itu Pak? Loh kan satu yang bilang katanya di Sambar Petir. Sambar Petir. Satu lagi bilang, oh enggak itu sudah bulan yang lalu, sudah bulan lalu rusak. Kan pusing kita, sementara kita ingin mencari kejelasan masalah ini. Harus dijawab apakah pelecehan seksual itu betul terjadi. Sebab sekarang saudara Joshua sudah meninggal dunia, Ibu PC adalah satu-satunya sumber informasi itu. Oke. Karena Baradae mengatakan dia hanya mendengar jeritan, bukan menyaksikan pelecehan seksual. Baik. Juga Ricky kan gitu. Baik. Jadi kalau tidak ditemukan CCTV itu, alat bukti lain komunikasi misalnya juga tidak bisa atau belum bisa dibuka, sulit untuk memastikan saya katakan. Baik, Pak Tovan tadi Kapolri mengatakan bahwa mereka sudah tahu ya siapa sebetulnya yang diduga mengambil CCTV tersebut, menyimpan CCTV tersebut. Berarti Komnas HAM punya peluang untuk mendapatkan CCTV yang ada di TKP. Apakah Komnas HAM
akan Dan menagih. kalau tidak dikapat saya akan teriak lagi ke atasannya. Maka saya katakan satu-satunya cara bagi kami untuk memastikan janji, saya katakan janji ya, karena di komitmen kalau lihat misalnya breaking news kami hari Jumat itu, ya saya dari luar kota segera pulang, ada Wakapolri sebagai penanggung jawab, ada Irwasum sebagai ketua, ada yang lain-lain semua. Kita bersepakat beberapa poin. Pertama, transparansi, akuntabilitas. Kemudian saya klarifikasi kepada publik semua, kenapa Komnas HAM tidak mau masuk dalam tim sus? Karena itu undang-undang bunyinya begitu. Kami harus independen. Saya dalam rangka menjaga imparsialitas, saya bilang. Kemudian yang terakhir saya katakan, aksesibilitas Komnas HAM harus dijamin. Nah, kalau semua 4 hal tadi itu tidak dipenuhi, saya lapor siapa? Ya lapor pada atasannya. Dalam hal ini Kalau Presiden berbicara juga Pak soal Menko. aksesibilitas selain CCTV, setahu saya Komnas HAM sampai saat ini juga belum mendapatkan akses untuk ke telepon genggam dari Yosua, Ibu Putri, Pak Sambo. Apakah itu juga akan ditagih oleh Komnas HAM? Boleh dijawab nanti Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Termasuk kami akan mengulas penetapan tersangka Baradae sebagai diduga sebagai pembunuh dari Brigadir Yosua. Sesaat lagi.